Coba dibayangin, kamu lagi panik nyari satu lembar kertas penting di tengah tumpukan dokumen yang udah kayak gunung. Bau kertas lama, debu di mana-mana. Nah, itu kan pemandangan kantor zaman dulu banget. Sekarang, kita ini ada di tengah-tengah revolusi besar, di mana tumpukan kertas itu pelan-pelan berubah jadi file-file rapi di komputer dan cloud. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Gimana sih revolusi dokumen digital ini bisa mengubah total cara kita kerja? Jadi, di satu sudut kita punya sang juara bertahan, kertas. Udah familiar, bisa dipegang, tapi seringnya bikin repot. Terus, di sudut lain ada penantang baru yang gesit banget, dokumen digital. Ini bukan cuma soal teknologi loh, ini adalah pertarungan soal efisiensi. Pertarungan yang nentuin seberapa cepat dan cerdas kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Dan coba lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Dunia kertas itu lambat, mahal, karena kita harus bayar buat cetak, beli kertas, sewa tempat penyimpanan, dan pastinya makan banyak banget tempat. Sementara itu, dunia digital nawarin kecepatan kilat, penghematan biaya yang luar biasa, dan efisiensi ruang yang gak main-main. Kayaknya udah jelas ya siapa pemenangnya. Jadi, apa sih sebenarnya si jagoan baru ini? Gampangnya, dokumen digital itu ya informasi apapun dalam bentuk elektronik. Ini bukan cuma file ketikan kayak Word atau PDF aja ya, tapi juga termasuk spreadsheet, presentasi, gambar, bahkan hasil scan dokumen kertas yang kita ubah jadi digital. Intinya, semua data yang bisa kita buka di gadget kita. Oke, kita udah tahu kalau digital lebih unggul. Tapi apa aja sih keuntungan spesifik yang bikin dia semenarik itu? Pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa kamu harus banget beralih kalau belum sepenuhnya digital? Nah, mari kita lihat alasannya satu persatu. Pertama, soal tempat. Bayangin aja, puluhan lemari arsip yang gede-gede itu isinya bisa muat di satu flash disk kecil. Kedua, pencarian super cepat. Lupakan deh bongkar-bongkar tumpukan map. Cukup ketik kata kuncinya, klik, dan dokumennya ketemu dalam hitungan detik. Dokumen digital juga gampang banget buat dibagikan. Lebih ramah lingkungan, dan yang pasti kualitasnya nggak akan pudar atau sobek dimakan waktu. Keunggulan ini nggak cuma buat kita pribadi loh, buat perusahaan manfaatnya jauh lebih strategis. Efisiensi waktu bisa meroket karena data jadi gampang diakses. Biaya operasional buat kertas, tinta, dan ruang arsip bisa dipangkas habis-habisan. Dan yang paling penting, ini membuka pintu buat sistem kerja yang fleksibel, di mana karyawan bisa akses data dari mana aja. Oke, sekarang kita bahas bagian praktisnya. Pindah ke digital emang hebat, tapi bisa juga loh menciptakan kekacauan baru kalau nggak dikelola dengan benar. Desktop yang penuh file atau folder yang namanya acak-acakan itu sama aja parahnya sama meja yang penuh tumpukan kertas. Nah, ini dia panduan praktis buat menaklukkan kekacauan digital. Sistemnya sebenarnya simpel kok, cuma butuh 4 langkah. Pertama, kelompokin file yang sejenis. Pisahin mana surat, laporan, data keuangan, dan lain-lain. Kedua, buat struktur folder yang logis, kayak pohon gitu, ada cabang dan rantingnya. Ketiga, ini penting banget, bikin standar buat penamaan file. Dan yang terakhir, langkah yang sering banget dilupain tapi paling krusial, selalu, ingat ya, selalu lakukan backup. Anggap aja ini asuransi buat data-data berharga kamu. Nah, ayo ngaku, siapa yang pernah kayak gini? Kasih nama file dokumen 1.docx atau yang lebih parah, revisi_final_banget_fix_ini serius.pdf. Ini sih resep jitu buat bikin bingung dan pusing di kemudian hari. Ini adalah musuh utama dari kerapihan. Nah, ini dia solusinya. Dan lihat betapa jelas dan rapinya nama file ini. Jadi kuncinya itu konsisten. Coba deh pakai format tanggal, jenis dokumen, perihal. Dengan cara ini, file kamu bakal otomatis terurut berdasarkan tanggal dan isinya langsung ketahuan tanpa perlu dibuka dulu. Praktis banget kan? Sekarang kita ngomongin soal di mana nyimpennya. Penyimpanan lokal di hard disk atau flash disk emang bisa, tapi rentan banget sama kerusakan fisik. Kalau laptop kamu rusak atau hilang ya, wassalam, datanya bisa ikut lenyap. Nah, penyimpanan online atau cloud kayak Google Drive itu jauh lebih aman dari kerusakan perangkat. Dan yang paling asik, file kamu bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Tapi tunggu dulu, dunia digital itu bukan tanpa bahaya. Pindah ke digital artinya kita juga harus waspada sama serangkaian ancaman baru yang gak kita temuin di dunia kertas. Ini sisi lain yang perlu kita pahami, biar kita bisa siap-siap sama risikonya. Yang menarik dari sini, ancamannya itu macam-macam. Bukan cuma soal virus atau hacker yang ngincar data kita. Seringnya, risiko terbesar itu justru datang dari hal-hal sepele.
hard disk yang tiba-tiba rusak, human error alias kita nggak sengaja ngapus file penting, atau bahkan masalah simple kayak mati lampu pas kita butuh banget akses file di internet. Terus, gimana cara kita melawan semua resiko ini? Jawabannya sebenarnya sederhana banget, tapi sering dianggap remeh. Lakukan backup atau pencadangan data secara rutin. Inilah jaring pengaman utama kamu. Mau itu karena laptop kesiram kopi atau kena serangan virus, backup adalah satu-satunya kebiasaan yang bisa nyelamatin kamu dari hampir semua bencana digital. Oke, setelah kita tahu cara ngelola dan ngamanin file, evolusi selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa kerja bareng-bareng pakai file-file itu. Nah, disinilah kolaborasi modern berperan. Dengan platform kayak Google Workspace, yang pada dasarnya mengubah file yang tadinya diam aja, jadi ruang kerja yang hidup dan dinamis. Ini dia nih, keajaibannya. Kamu dan tim kamu bisa ngedit satu dokumen yang sama di waktu yang sama secara langsung. Udah nggak perlu lagi ngingat-ingat tekan tombol save karena semuanya kesimpan otomatis. Dan kalau ada kesalahan, tenang, fitur jejak rekam revisi ngebiarin kamu balik lagi ke versi sebelumnya dengan gampang. Ini solusi langsung buat masalah human error yang kita bahas tadi. 3 aplikasi utamanya pasti udah pada kenal lah ya. Ada Google Docs buat ngetik, yang punya fitur keren kayak voice typing, jadi kamu bisa ngedikte dan tulisan muncul sendiri. Ada Google Sheets buat ngolah angka, di mana kamu bisa kunci sel tertentu biar nggak diubah orang lain. Dan ada Google Slides buat presentasi, yang bahkan bisa masukin video YouTube langsung ke slide kamu. Revolusi digital itu udah di sini, nawarin efisiensi dan kolaborasi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Setelah ngobrolin semua ini, coba deh luangin waktu sebentar buat lihat komputermu. File-filenya udah tertata rapi atau masih berantakan kayak kapal pecah. Ingat, ngerapiin dunia digital kamu itu nggak perlu langsung semua. Mulai aja dari satu folder hari ini, dan siapa tahu inilah saatnya buat kamu memulai revolusi kecil kamu sendiri.